Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa-mahasiswiku yang saya cintai, yang saya banggakan. Selanjutnya kita akan membahas masalah pengawasan K3 sistem proteksi petir. Di sini kita menempatkan sebagai pengawas, bukan teknisi. Untuk itu kita akan mempelajari beberapa hal yang harus kita mengerti sebagai pengawas, di mana pada sistem proteksi petir ini mengacu kepada perundang-undangan. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 02/Men/1989 tentang instalasi penyaluran petir. Hal ini berlaku untuk sistem proteksi eksternal atau proteksi bahaya sambaran langsung. Yang kedua pada SNI 04/0225/2000 PUIL 2000. Ini modulnya sudah saya bagikan kemarin sebagai rujukan untuk sistem proteksi internal atau proteksi bahaya sambaran tidak langsung. Mahasiswaku yang saya cintai, perlu diketahui yang namanya petir adalah sesuatu hal yang menghasilkan arus antara 5.000 sampai dengan 200.000 ampere. Petir juga menghasilkan panas sebesar sampai dengan 30.000 derajat. Adapun yang bisa merusak akibat sambaran petir bisa berupa kerusakan termis, kerusakan elektris, dan kerusakan mekanis. Mahasiswaku, pada konsep proteksi bahaya petir sambaran petir ini ada jenis-jenis daripada instalasi penyalur petir, yang mana ada beberapa hal sistem dalam instalasi penyaluran petir. Yang pertama adalah sistem Franklin, yang kedua sistem Sankar-Faraday, yang ketiga adalah sistem elektrostatik. Perlindungan sambaran petir tidak langsung dengan melengkapi peralatan penyama tegangan pada jaringan instalasi listrik. Bagian-bagian penting dalam pada sistem Franklin di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah penerima atau air terminal, penerima udara, yang mana harus dipasang pada tempat yang tersambar petir atau dipasang pada tempat yang tersambar. 2 adalah daerah terlindung. 3 tinggi lebih dari 15 cm dari sekitar. Jumlah jarak harus diatur. Minimal daerah perlindungan 112 derajat. Yang kedua adalah hantaran penurun atau down conduction. Syarat-syarat pemasangan penghantaran penurun adalah dipasang sepanjang bumbungan ke tanah, diperhitungkan pemuaian dan penyusutan, jarak antara pemegang penghantar maksimal 1,5 meter, dilarang memasang penghantar penurunan di bawah atap dalam bangunan. Jika ada penurunan dipasang pada bagian yang terlegat pohon menonjol, memudahkan pemeriksaan. Jika digunakan pipa logam, pada ujung harus disambung secara elektris. Dipasang minimal 2 penurunan.
Jarak antara kaki penerima dan titik percabangan penghantar maksimal 5 meter. Yang ketiga, hantaran atau pembumian atau grounding. Syarat daripada pembumian adalah dipasang sedemikian rupa sehingga tahan pembumian terkecil. Sebagai elektroda bumi dapat digunakan: 1. Tulang baja dari lantai kamar atau tiang pemancang. 2. Pipa logam yang dipasang dalam bumi secara tegak. Pipa atau penghantar lingkar yang dipasang dalam bumi secara mendatar. Plat logam yang ditanam. Bahan yang diperuntukkan dari pabrikan. Syarat selanjutnya adalah dipasang sampai mencapai permukaan air dalam bumi. Selanjutnya, masing-masing penghantar dari suatu instansi, saya ulangi, masing-masing penghantar dari suatu instalasi yang mempunyai beberapa penghantar harus disambungkan dengan elektroda ke kelompok. Terdapat sambungan ukur. Elektroda bumi yang digunakan untuk pembumian instalasi listrik tidak boleh digunakan untuk pembumian instalasi listrik. Jadi harus dibedakan grounding listrik dengan grounding petir. Harus punya sendiri-sendiri. Selanjutnya, dalam hal petir ini, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2015 nomor 31 tentang perubahan atas aturan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2/Men/1989 tentang pengawasan instalasi penyaluran petir. Di sini yang dirubah adalah 1. Di antara pasal 49 dan pasal 50 disisipkan 2 pasal dalam bab 9, yakni pasal 49A dan pasal 49B, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 49A, pembuatan, pemasangan atau perubahan instalasi penyalur petir harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh pengawas ketenaga kerjaan spesialis K3 listrik dan atau ahli K3 bidang listrik. Pasal 49B, hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 49A digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan dan atau tindakan hukum oleh pengawas ketenaga kerjaan. Yang kedua, bab 10 dihapus. Yang ketiga, bab 11 dihapus. Mahasiswa, mahasiswiku yang saya hormati, yang saya cintai dan selalu saya banggakan, pasal 2 peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan perundangan peraturan menteri ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan 16 Oktober 2015, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Mahasiswa, mahasiswiku yang saya hormati, yang saya cintai dan selalu saya banggakan, selanjutnya evaluasi mohon dikerjakan apa yang sudah saya tulis ini.
Silahkan dikerjakan, ditulis tangan dan dikirim via WA ke saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.